Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Terima kasih teman-teman. Izinkan hari ini Putri berbagi yaitu mengenai konsep percinta dalam analogi yaitu safe deposit box. Oke. Nah, kita boleh dengan buka dengan pertanyaan ya teman-teman ya. Apakah saat ini teman-teman atau sahabat memiliki yang namanya safe deposit box di bank? Pasti ada jawabannya, iya, ada juga yang belum, atau ada juga bilang nggak punya, kayak gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya sekali di benak Anda atau di pikiran Anda, safe deposit box ini sudah ada gambarannya. Artinya seperti safety box begitu ya, dan tepatnya ada di bank. Nah teman-teman, di mana di bank, safe deposit box ini perlu Anda ketahui, itu selalu terisi penuh di bank teman-teman. Dan kenapa? Karena banyak sekali loh di luar sana, banyak sekali orang-orang membutuhkan safe deposit box ini. Bahkan jika seseorang tersebut ingin memiliki safe deposit box ini, mereka harus mengantri teman-teman. Bayangin, ngantri loh kalau orang di bank pengen buat safe deposit box ini. Nah, kenapa sih orang harus gitu ya, atau mengharuskan dirinya untuk mempunyai safe deposit box ini di bank ya, bukan malah taruh di rumah kayak gitu loh. Tapi kenapa harus di bank kayak gitu? Satu kuncinya teman-teman yaitu kata safety ya. Setiap orang itu pasti ingin memiliki rasa keamanan, rasa kenyamanan atau penjagaan gitu ya. Terhadap apa? Terhadap barang-barang yang dianggap berharga bagi mereka gitu ya, atau bagi kita gitu. Nah, safe deposit box ini biasanya teman-teman adalah tempat ya untuk menyimpan barang-barang yang berharga. Misal seperti sertifikat tanah, ya, sertifikat rumah, misalnya emas batangan kayak gitu ya, atau surat-surat berharga lainnya. Kayak begitu teman-teman. Jadi banyak sekali orang sangat membutuhkan hal ini ya, yaitu deposit box di bank ini. Mereka mempunyai sesuatu yang berharga dalam hidupnya kayak begitu. Nah, mereka menganggap sesuatu yang berharga ini ya, kalau ibaratnya dalam hidup mereka itu teman-teman, saya nggak mau kehilangan barang berharga ini, dan saya mau ada orang yang mempertanggungjawabkan akan hal ini. Kalau misalnya dia taruh di rumah, pasti yang bertanggung jawab pasti akan hanya dirinya dia sendiri gitu loh. Tapi kalau dia taruh di bank, nah maka akan ada pihak yang memberikan tanggung jawab seperti itu. Nah, jika orang punya deposit box di bank, tentunya mereka harus yang namanya membayar sebuah harga, yaitu bayar apa? Bayar sewa ya. Nah, kita analogikan nih teman-teman. Misalnya kalau dia membutuhkan safe deposit box ini untuk penjagaan barang-barang berharganya selama 10 tahun, berarti orang tersebut harus membayarkan uang sewanya adalah 10 tahun. Kalau misalnya dia ingin menjaga barang berharganya selama 20 tahun, maka dia harus siap untuk membayar sewanya selama 20 tahun atau 30 tahun atau seberapa yang dia mau kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya di dunia ini kalau misalnya kita mau naruh barang berharga gitu ya di tempat bank seperti itu, tidak ada yang namanya gratis, pasti perlu biaya gitu ya. Oke. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai seseorang gitu ya teman-teman ya. Kita akan berbicara mengenai sebuah keluarga gitu ya. Tapi kita akan membahas secara keluarga ini adalah secara finansialnya. Kita akan membahas sebuah keluarga, membicarakan dari sisi finansialnya gitu teman-teman. Nah, saya akan bertanya lagi nih, kita buka lagi dengan pertanyaan. Saat ini di keluarga Anda kayak gitu ya, siapakah orang yang paling berharga secara finansial teman-teman? Mungkin akan terdapat jawaban ya, A, B, dan C kayak gitu ya. Pastikan teman-teman ya, minimal 1 gitu ya, atau 2 gitu ya, siapa yang benar-benar banget berharga dalam keluarga Anda ya. Tapi ngomonginnya berharga secara finansial. Kalau ngomongin baik itu secara human gitu ya, secara sosial, pastinya kita semua adalah makhluk hidup atau orang-orang yang berharga. Tapi pertanyaannya, di dalam keluarga kita siapakah ya
orang yang sangat-sangat berharga secara finansial. Oke, tentunya pasti Anda teman-teman atau pasangan Anda yang merupakan menjadi penafkah atau pencari nafkah utama di keluarga Anda. Nah, ngomongin mengenai pencari nafkah pasti sangat erat kaitannya dengan menghasilkan income ya, atau menghasilkan yang namanya penghasilan teman-teman. Nah, pertanyaannya teman-teman, pencari nafkah ini apakah bisa hilang? Pencari nafkah utama ini apakah bisa dicuri? Kalau kayak barang itu bisa dicuri ya, tapi kalau pencari nafkah ya, apakah punya resiko yang namanya dia bisa kembali dengan Maha Penciptanya ya, atau ke Maha yang kuasa? Pasti teman-teman, seseorang lahir, hidup, dan menuju kepastian atau berpulang atau kembali ke Maha Penciptanya, itu adalah merupakan sebuah kepastian teman-teman. Pertanyaannya adalah waktunya yang tidak pasti ya. Dan pertanyaannya teman-teman, pada saat pencari nafkah ini kembali ke Maha Penciptanya, siapa yang akan menggantikan atau melanjutkan penghasilannya kepada keluarganya yang masih berlangsung atau melanjutkan kehidupannya? Nah, ini yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Nah, kalau kita memiliki sebuah program yang bagus dan luar biasa seperti ini teman-teman ya, apakah Anda mau ingin mendengarnya? Oke, program ini namanya Prucinta teman-teman ya. Prudential menghadirkan program terbaru ya untuk keluarga kita tercinta, bagaimana cinta kita akan selalu sejati dan abadi berlanjut untuk generasi yang kita sayangi ya teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan, Prucinta ini hadir benar-benar dengan sesuai janji ikatan cinta kita ya. Prucinta ini sangat bagus sekali, sangat luar biasa teman-teman ya. Kalau tadi kita memutuskan untuk ingin mempunyai deposit ya, atau safe deposit box gitu di bank gitu untuk segala sesuatu yang berharga, barang-barang yang kita punyai gitu teman-teman. Nah, kalau di Prucinta ini teman-teman, yang disimpan ya adalah tidak hanya barang berharga ya, bukan barang berharganya kita simpan, tapi teman-teman yang disimpan di dalam Prucinta ini adalah 10 kali ya annual income kita, atau 10 kali dari penghasilan tahunan kita. Baik, kita contohkan saja, kita pakai misalnya Miss A gitu ya. Miss A ini berusia 30 tahun teman-teman. Nah, dia sebagai pencari nafkah utama, di mana penghasilan sebulannya ya, yaitu 10 juta per bulan. Penghasilan setahunnya adalah 100 juta setahun ya. Berarti dia minimal mempunyai yang namanya annual income atau 10 kali annual income-nya adalah senilai 100 juta setahun dikalikan 10, berarti dapatnya 1 miliar. Jadi income kita itu yang 10 tahun teman-teman itu ditaruh di deposit box-nya Prucinta. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan biayanya? Oke, cara bayarnya adalah teman-teman 10 tahun atau 10 kali ulang tahun Anda membayarnya, dan 10 tahunnya lagi itu free ya, atau gratis. Nah, biayanya berapa? Hanya 1-3% dari nilai Prucintanya. Misal, ya, kalau kita ambil di angka 1% ya, untuk nilai Prucinta 1 miliar. Berarti 1% dikali 1 miliar. Berarti kurang lebih sampai di angka 10 juta per tahun, teman-teman. Nah, Anda boleh membayarnya, itu boleh tahunan, atau juga bisa membayarnya dengan sistem bulanan. Jadi, sangat hemat sekali, teman-teman ya. Jadi harganya juga sangat mencukupi untuk kita bisa memiliki 1 miliar dengan hanya uang kecil, teman-teman. Oke, luar biasanya lagi nih apa teman-teman? Ya, jika deposit box-nya sudah dibayar sewa selama 20 tahun ya, kalau misalnya di bank nih ya, maka barangnya boleh kita ambil. Betul nggak ya? Ya. Nah,
kalau bagusnya nih di Perucinta nih teman-teman, jika tidak ada resiko sama sekali terhadap pencari nafkah ini masih melanjutkan kehidupannya berlangsung seperti biasa ya, tanpa yang namanya terjadi sakit atau apapun begitu ya. Pencari nafkah ini baik-baik saja dan selalu bersama keluarga yang dicintai. Maka jika Perucinta ini sudah memasuki tahun yang ke-20 ya, semuanya akan dibayarkan 100% teman-teman. Ya, uang yang sudah kita setorkan ya ke Perucinta ini ya 100% akan kembali lagi. Ya. Dan ditambah lagi 10% jika teman-teman menggunakan cara bayarnya dengan auto debit. Baik auto debit rekening maupun auto debit kartu kredit. Nah, jadi ini kalau seperti bukan dianalogikan ya, dikonsepkan ya, Perucinta ini merupakan jaminan ya, jaminan 10 tahun kita, dan kita akan di cover lagi selama 20 tahun kayak gitu. Jadi uang jaminan yang kita setorkan 10 tahun ini dan mendapatkan penjaminan ya selama 10 tahun ya, untuk nilai dari 10 kali annual income yang kita miliki. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman? Ya, penting nggak kita mempunyai jaminan proteksi income ya, minimal 10 kali annual income kita di safety box Perucinta? Nah, jika teman-teman mengatakan yes, saya menganggap ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk keberlanjutan keluarga kita, maka yuk kita buktikan cinta kita dengan Perucinta. Mari kita buat ilustrasinya, teman-teman boleh pilih, feel free aja ya, teman-teman mau simpan Perucinta ini, baik itu mau 10 kali annual income, boleh. Teman-teman mau 5 kali annual income-nya juga boleh ya. Untuk itu, yuk kita sama-sama lanjut buat proposalnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Semangat Pagi. Mari buktikan cinta kita dengan Perucinta.